Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Mustiadi, yang kedua itu ada Teja Negara, yang ketiga itu ada Adria Fauzan. Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kelompok mengenai tentang tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan. Namun sebelum kelompok kami membahas mengenai tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan, saya sendiri sedikit menjelaskan mengenai apa itu hukum tata pemerintahan. Saya mengambil kutipan dari Profesor Mr. Kusumadi yang dia berpendapat bahwa hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang dikuasai oleh negara sebagai penguasa dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya. Jadi selain dari menentukan atau menjalankan mengenai hal itu, bagaimana seorang pengusaha ini, negara ini mampu bertingkah laku dengan baik sesuai dengan tugas-tugas yang ada gitu, yang sudah didapatkan atau diterima seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu tentang tantangan hukum tata pemerintahan, dan menurut Joyo Hadikusumo ada 4 dinamika bagaimana tantangan itu ada dalam hukum tata pemerintahan. Yang pertama itu adalah kependudukan. Kependudukan ini mempengaruhi dalam struktural hukum tata pemerintahan karena dalam sifatnya kependudukan itu tidak stagnan atau statis, tapi dalam polarisasi kehidupan berdunia itu kehidupan terus berlanjut dan mengalami perkembangan, dan dampaknya itu kepada hukum tata pemerintahan itu sendiri. Kemudian ada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tentu dalam teknologi dan ilmu pengetahuan itu setiap adanya regulasi itu terus berkembang. Karena kenapa? Di sana ada teori-teori yang terus muncul. Teori tentang suatu ilmu pengetahuan dan lebih kepada spek-speknya adalah hukum tata pemerintahan yang akhirnya akan merubah pula tantangan terhadap hukum tata pemerintahan itu sendiri. Jadi terkait ilmu pengetahuan itu akan merubah suatu regulasi terhadap yang ada karena adanya suatu teori-teori yang muncul. Kemudian itu adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ini sangat penting sekali mengingat setiap manusia yang ada di bumi ini membutuhkan sumber daya alam. Karena mereka atau kita sebagai manusia itu tidak terlepas pada hubungannya dengan sumber daya alam. Akan tetapi dalam perkembangannya sumber daya alam itu terus menipis dan dieksploitasi oleh manusia sendiri. Artinya di sini tantangan dari hukum tata pemerintahan itu bagaimana untuk mencoba dan menjaga sumber daya alam yang ada di bumi ini ya. Dan terakhir itu adalah tentang rentetan suatu peristiwa. Dari 3 yang telah disebutkan, bahwasannya peristiwa ini seperti sifatnya dinamis dan terus mobilisasi. Artinya dalam zaman primitif, komunal, sampai modernisasi, dan sampai saat ini postmodern mempunyai aspek-aspek yang terus berubah. Akhirnya berdampak pula pada hukum tata pemerintahan itu sendiri. Dan itu akan menjadi suatu tantangan yang sebetulnya akan terus berkelanjutan. Terima kasih. Baik, saya di sini Adria Fauzan ingin menjelaskan suatu masa depan hukum tata pemerintahan. Nah, pada dasarnya apa sih itu hukum tata pemerintahan dan masa depannya? Nah, jadi masa depan itu adalah suatu yang kita perkirakan, yang suatu yang ingin kita bahas ke depannya seperti apa. Nah, seperti yang saya pelajari dalam hukum tata pemerintahan di sini adalah untuk ke wilayah pemerintahannya. Jadi setiap akan lebih baik partisipasi, seperti bagaimana partisipasi politik tersebut itu dijalankan. Nah, lalu tugas yang dikenal sebagai tugas pemerintahan itu ya akan berjalan dengan sampai ke depannya. Maka dari itu masa depan itu harus diperlukan atau suatu mimpi. Lalu ketika kita bahas hukum tata pemerintahan di masa depan, apa sih yang kita terpikirkan?
yang terpikirkan oleh saya adalah bagaimana suatu kedepannya. Nah, bagaimana suatu hal yang akan terjadi ketika kita keesokan harinya jadi hukum tata pemerintahan seperti ini, hukum tata pemerintahan seperti itu. Dan untuk permasalahan hukum tata pemerintahan di sini, pemerintahan itu didefinisikan adalah sebagai penyambung. Nah, jadi pemerintahan itu harus transparan untuk di masa depannya. Bagaimana suatu lembaga-lembaga juga harus bisa mengkoordinasikan anggotanya secara baik atau sepihak. Oke, tidak lebih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.